267 anggota DPR bolos lagi. Sidang paripurna cuma hadir 48 orang. Ini mereka pada ngapain nih kira-kira, kok nggak ikut sih? Masa sidang paripurna DPR hari ini yang bolos sampai 267 orang, guys? Teman-teman, mari kita bicara jujur. Dari lebih dari 500 anggota DPR, ada 200 lebih anggota yang absen dalam rapat paripurna membahas RUU perampasan aset. Rapat penting. Rapat yang menentukan apakah uang rakyat bisa kembali atau tetap jadi mainan koruptor. Pertanyaan sederhana, kok bisa ratusan orang absen? Rapat sepenting ini malah milih izin. Ironi bukan? Indonesia ini negeri kaya raya. Orang luar menyebut kita Zamrud Khatulistiwa. Tanah subur, laut luas, tambang emas, batu bara, nikel, energi terbarukan, semuanya ada. Tapi lihat rakyatnya. Masih banyak yang susah makan. Masih banyak anak putus sekolah. Masih ada ibu-ibu yang melahirkan di puskesmas tanpa fasilitas memadai. Indonesia seperti oasis di tengah gurun, tapi airnya dikuasai segelintir orang. Rakyat cuma bisa menatap. Kaya sumber daya, tapi miskin kesejahteraan. Ironi yang menampar wajah kita semua. Dan akar dari semua ini jelas, korupsi. Sekarang saja sudah banyak nih yang ketakutan akan berlakukannya undang-undang perampasan aset ini. Kalau mau mengesahkan ini, dan terbuka aja, nggak usah sembunyi ke hotel untuk membahas ini, langsung aja. Rakyat sudah mendengarkan, lalu DPR-nya berdebat, dan pasti akan dinilai mana yang rasional, mana yang tidak. Badan Legislasi DPR RI melakukan rapat pleno dengan Wakil Menteri Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu sore. Dalam rapat balik tersebut, Wamenkum Edi Hiarit mengusulkan 5 RUU prioritas di tahun 2025 dan 17 RUU di tahun 2026. Dalam usulan RUU, salah satunya yakni rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai sanksi bagi para pejabat yang melakukan korupsi. Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, mengatakan RUU perampasan aset menjadi prioritas dan sudah mulai tahap pembahasan di tahun 2025. Kita mulai pembahasan. Nah, terpenting sekarang ini publik harus tahu isinya. Itu yang saya sampaikan minggu kemarin ya. Jadi, meaningful partisipasi publik, pemaknaan daripada isinya dan sebagainya. Selama ini kan publik hanya mengetahui daripada judulnya, gitu loh. Nah, nanti akan semakin terang dan jelas, dan kita tidak boleh tergesa-gesa juga dalam menyusun undang-undang. Kalau 1-2 pasal boleh, 1-2 hari, 3 hari nggak ada masalah, 1-2 pasal. Tapi kalau berbagai undang-undang segala macam kan ada sangkut pautnya dan ada singgungan ya antara undang-undang yang satu dengan undang yang lain yang harus diperhatikan. Itu yang namanya harmonisasi dan sinkronisasi. Wamenkum Edi Hiarit mengutamakan pemaknaan isi serta partisipasi publik secara keseluruhan. Semua. Ya. Jadi harus dilihat. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bob untuk kita harus melihat kembali. Iya. Ya. Karena yang namanya perampasan aset itu kan tidak hanya korupsi. Iya. Ya. Sebelumnya dalam tuntutan yang disampaikan rakyat, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset bagi para pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi yang